Shalom, selamat pagi, sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita ada lagi di hari yang baru, hari Selasa ini. Masih dengan Monday, Tuesday, Senin, Selasa kita baca dari perjanjian lama. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih Bapa, untuk menjadikan kami Tuhan biji mata Tuhan. Terima kasih. Pandanganmu lekat kepada umatmu yang setia dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lagi untuk dengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengenal Allah yang kami sembah, boleh lebih mengenal Allah yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau dengar saat ini firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mari pujikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi, yang lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Bapa. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, puji Tuhan. Siapakah kita ini? Jadi biji mata Tuhan. Apa yang bisa kita balas atas kebaikan Tuhan, selain puji dan sembah Dia? Karena itu bawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia setiap saat, saudara. Haleluya. Pembacaan untuk hari ini cukup panjang, saudara. Kita masuk ke Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 tentang Abram dipanggil Allah, dan Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20 Abram di Mesir. Jadi dari pasal 12 ayat 1 sampai 20. Mari kita segera baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari tanah saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abraham di Mesir, ayat 10-20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan mereka penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai. Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita dibaca di ayat pertama pasal 12, Allah menyuruh Abraham untuk pergi dari negeri bapaknya di mana mereka sudah menetap. Ya, mereka pergi dari Ur Kasim dan pergi ke daerah Haran. Kita masih ingat Terah membawa Abraham, istrinya Sarai dan juga Lot untuk tinggal di Haran. Haran sudah saya katakan kemarin bahwa waktu itu Haran adalah kota kuno yang punya fungsi yang utama. Ada keutamaan atau kepentingan. Ya, suatu kota yang penting di Mesopotamia atas, di daerah Turki. Ayat kedua, janji Allah kepada Abraham. Allah mempunyai begitu banyak janji kepada Abraham di ayat 2-3 ini. Bahwa Allah akan menjadikan bangsa yang besar kepada Abraham. Allah memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Abraham akan menjadi besar dan Allah juga akan memberkati orang-orang yang memberkati dia. Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuki Abraham. Dan semua kaum keluarga di muka bumi ini akan mendapat berkat karena Abraham. Wow, betapa janji yang luar biasa yang Allah berikan kepada Abraham. Ayat keempat, Abraham pun pergi dari Haran bersama Sarai dan Lot keponakannya. Waktu itu dikatakan ia berumur 75 tahun.
Abram menepati janji Allah untuk meninggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya dan pergi untuk membentuk keluarganya sendiri bersama Sarah istrinya, tapi dia juga membawa Lot bersama dengan dia. Di ayat kelima dikatakan bahwa Abram bukan cuma membawa Sarai dan Lot, tapi juga membawa harta benda dan orang-orang, mungkin budak-budak yang ia dapatkan di Haran ketika mereka masih tinggal di sana. Kemudian mereka berjalan menuju Kanaan. Saya katakan kemarin, dari Haran ke Kanaan itu, saya lihat di catatan kaki, dibilang 450 mile jaraknya, atau sekitar 724 km. Saudara bisa bayangkan 724 km pada zaman dulu di gurun pasir, mungkin mereka berjalan kaki juga sampai bawa ontak, ontak dan keledai. Mereka itulah alat transportasi mereka pada saat itu. Jadi cukup jauh. Ayat ke-6. Tetapi Abram dan bawaannya ternyata ketika mereka pergi, mereka sampai di Kanaan. Ternyata mereka tidak tinggal di sana. Mereka masih terus berjalan. Mereka melewati tanah Kanaan sampai kepada suatu tempat yang bernama Sikem. Dan dari situ sepanjang jalan itu ada pohon ok di Moreh. Ada suatu tempat dinamakan Moreh, itu sepanjang jalan ada pohon ok yang nanti menjadi satu daerah kekuasaannya yang Allah berikan kepada Abram. Allah menampakkan diri kepada Abram di ayat ke-7 dan berfirman bahwa Allah akan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Karena itu Abram masih Abram bukan Abraham. Dia mendirikan mezbah bagi Allah di situ. Karena disitulah Allah menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepada dia. Ayat ke-8, meskipun Allah sudah mengatakan bahwa tanah itu di mana Abram berhenti dan mendirikan mezbah akan menjadi milik keturunannya, tetapi Abram tidak menetap di situ. Dia masih terus berjalan. Dia tidak menetap di Sikem. Dia melanjutkan perjalanannya ke pegunungan di sebelah timur Betel dikatakan. Dari situ Abram memasang tenda dengan Betel di sebelah barat. Tendanya ini memanjang terus ke Ai di sebelah timurnya. Cukup panjang, tidak dikatakan berapa panjang, tapi itulah yang dia dirikan kemahnya sepanjang itu. Betel di barat, di Ai di sebelah timurnya. Jadi inilah tenda yang dia dirikan di antara dua daerah ini. Antara Betel dan Ai. Kita baca ternyata ada juga dua Betel ini. Betel ada sekitar 20 mil atau 32 km sebelah selatan Sikem. Jadi cukup jauh juga. Dari Sikem dia terus melakukan perjalanan sampai ke Betel. Itu sekitar 32 km. Nah, di sana Abram mendirikan mezbah Tuhan lagi. Dia memanggil nama Tuhan Allah. Dia memanggil nama Tuhan Allah ini, kita bisa artikan berdoa ataupun mengadakan persembahan. Itu suatu yang biasa ketika orang membuat mezbah, dia mengadakan korban bakaran atau korban persembahan. Allah menetapkan dia sudah sejak awal dari keturunan Sem. Dia adalah salah satu dari keturunan yang godly, yang saleh dari Sem. Jadi Allah terus menyertai perjalanan Abram. Ayat ke-9, Abram masih terus berjalan semakin jauh dikatakan. Dia berjalan ke tanah Negeb. Di Inggris itu Negev Negeb lah kita bahasa Indonesia aja dah, Negev. Dia berjalan ke arah selatan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan berjalan ke arah selatan, tapi dalam bahasa Indonesia dia berjalan ke tanah Negeb. Saya lihat Negeb ini, saudara, adalah semi gurun pasir di bagian barat, antara barat selatan dari Laut Mati. Itu sekitar 50 mil atau 80,5 km dari Betel. Jadi ketika Abram
mendirikan kemah, membangun mesbah di Bethel, dia masih berjalan lagi sekitar 80,5 km sampai ke daerah Negeb ini, daerah semi gurun pasir. Dan daerah itu dikatakan dari catatan kaki bahwa pada waktu itu daerah ini sudah populer dengan orang-orang nomadis, orang-orang nomad sudah tinggal di sini. Sudah dihuni oleh mereka, orang-orang yang suka berpindah-pindah atau nomad people ya. Dan Sikem menurut footnote atau catatan kaki juga di Bible bahasa Inggris itu terletak di Israel bagian tengah ke arah utara. Nah, di Sikem ini nanti kita akan baca bahwa cucunya Abraham yaitu Yakub, dia akan tinggal di sini untuk beberapa lama, dan cicit Abraham yaitu Yusuf anak Yakub, dia dimakamkan di sana di Sikem. Jadi memang kita sering dengar nama Sikem ya. Dan pohon terbantin atau pohon oak atau ek ya bahasa Indonesia, saya nggak tahu pohon ek itu kayak apa, yang berada di Moreh tadi adalah tanda yang menyolok dari tempat yang dikhususkan di mana Allah menampakkan dirinya kepada Abram. Dan kita lihat juga di ayat ke-7, ketika Abram mendirikan mesbah untuk Allah di Sikem, itu merupakan mesbah pertama yang Abram buat. Dia ada buat 4 mesbah bagi Allah. Mesbah yang kedua yang dikatakan di antara Bethel dan Ai di ayat 8, dia juga mendirikan mesbah di sana. Dan ada mesbah lain yang dia dirikan yaitu di ayat pasal 13 ayat 18, nanti kita sampai ke sana, di Hebron. Dia mendirikan mesbah, Abram mendirikan mesbah di tempat barunya setelah berpisah dengan Lot. Ketika dia berpisah dengan Lot di Hebron, dia juga mendirikan mesbah. Dan mesbah keempat yang Abram dirikan ialah di Gunung Muria. Itu nanti di Kejadian 22 ayat 9, itu mesbah untuk pembakaran anaknya Ishak. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Kita masuk di Kejadian 12 ayat 10 sampai 12 tentang Abram di Mesir. Ayat ke-10, saudara, Abram tinggal di Negeb, 80 km dari Bethel seperti saya katakan tadi, dan waktu itu terjadi kelaparan di sana. Jadi Abram pergi ke Mesir. Daerah Negeb di dalam catatan kaki di footnote dikatakan tadi sebagai daerah semi gurun. Jadi persediaan air mereka juga terbatas dan tergantung kepada hujan. Sementara Mesir merupakan daerah persediaan dengan sumber mata air yang bagus dari sungai Nilnya ya. Dan ayat 11 sampai 13, suatu konspirasi yang dibuat oleh Abram karena ia takut dibunuh oleh orang Mesir. Dan orang Mesir mau mengambil Sarah kalau ia mengatakan Sarah adalah istrinya. Jadi ia menganjurkan, menyuruh Sarah untuk mengatakan bahwa engkau adikku ya, gitu. Ada konspirasi. Saudara, dari catatan yang saya lihat, dikatakan bahwa saat itu Sarai itu sudah berumur 65 tahun, 10 tahun lebih muda dari Abram yang waktu itu berumur 75 tahun. Untuk saat ini 65 tahun itu udah cukup tua ya. Tapi dikatakan dia tetap seorang yang cantik. Dan mungkin juga karena umur manusia waktu itu lebih panjang, jadi 65 mungkin seperti umur 35 saat ini atau 45. Jadi ya masih cantik lah ya, masih kelihatan ya. Jadi dia meskipun umurnya 65, dikatakan bahwa Sarai masih cantik. Tapi ketika Abraham mengatakan bahwa Sarai, katakan nanti kalau engkau adikku ya, bukan istriku, sebenarnya itu juga benar. Karena sebenarnya Sarai itu adalah saudara atau adik tirinya Abram yang dia nikahi. Seperti pembacaan kita kemarin bahwa Abram menikahi, mereka semua itu menikahi dari keluarga-keluarga dekat. Ayat 14, ketika Abram masuk ke Mesir, benar saja saudara, orang-orang Mesir melihat Sarah itu sangat cantik meskipun dia sudah berumur 65 tahun. Ayat ke-15 dikatakan di dalam bahasa Indonesia penggawa-penggawa ya, atau pengawal-pengawal dari Raja Firaun. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan prince.
Jadi mungkin anak-anaknya, pangeran-pangerannya Firaun ini melihat nih cocok nih buat bapak saya nih, gitu ya. Gak mungkin buat anaknya pangeran-pangeran karena dia udah umur 65 Sarainya, jadi cocoknya buat Firaun gitu. Ya, karena umurnya juga Firaun mungkin sudah jauh di atas dia. Nah, dikatakan bahwa the prince dari Firaun ini melihat kecantikan Sarai dan mereka memuji-muji Sarai di hadapan Firaun. Sehingga Sarai dibawa ke Firaun untuk menjadi salah satu wanita dari Firaun ini. Jadi Abraham pun aman untuk berdiam di Mesir, bahkan ia diperlakukan sangat baik. Dikatakan di ayat 16, dia diberikan kambing domba, lembu jantan, lembu betina, unta, keledai, budak perempuan, budak laki-laki, semua diberikan oleh Firaun sebagai ganti Sarah yang diambil oleh Firaun. I can't believe this. What a man. Nuker istrinya dengan yang lain-lain seperti itu untuk keselamatan dirinya. Kita teruskan ayat 17. Tetapi Allah menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Ayat 18-19, Firaun memanggil Abram dan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Saya bisa membayangkan itu, ada juga gimana ya, lucu juga ya. Akhirnya dia buka. Ya, mungkin juga melalui investigasi jadi tahu bahwa Sarah itu istri Abraham. Ayat 20, bahkan Firaun menyuruh beberapa orang untuk mengawal Abraham dan semua yang bersama-sama dia pergi dari Mesir. Betapa perlindungan Allah kepada Abram. Saudara, kalau Sarai tetap tinggal di istana Firaun, rencana Allah untuk memberikan Abram keturunan itu tidak akan terpenuhi dan tidak akan terjadi. Kita lihat juga ternyata Firaun menyadari segala tulah yang dia terima itu terjadi karena Sarai. Sepertinya dia sudah mengadakan investigasi ya, dan menemukan kebenaran, the truth. Kalau sebenarnya Sarai itu istrinya Abram, bukan adiknya seperti yang dia katakan. Karena itu ketika itulah terjadi, dia sadar, karena kebohongan dia, karena aku ambil istrinya dia, aku kena tulah. Makanya langsung dia bilang, kamu tuh bohong, ini istrimu, bawa pergi dari sini. Saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Janji Allah yang luar biasa kepada Abraham. Dikatakan karena Abram, semua kaum di bumi ini mendapatkan berkat Allah atau akan diberkati. Kita adalah keturunan Abram. Abram atau Abraham adalah bapak moyang kita, saudara. Kita memiliki janji yang Allah berikan kepada Abraham. Kita keturunan yang diberkati. Haleluya. Dan kedua, kita lihat perjalanan Abram yang panjang dari Haran ke Kanaan 724 km, terus ditambah lagi dari Kanaan ke Sikem, tidak dijelaskan berapa jauh, plus lagi dari Sikem ke More, terus ke Negeb sekitar 80 km, sudah 800-an lebih kilometer dari mereka berjalan ya. Abraham hanya taat saat itu. Setiap dia berhenti, dia mendirikan mezbah. Dan Allah masih menyuruh dia pergi terus meninggalkan Haran, meninggalkan ayahnya Terah, tanpa Abraham waktu itu tidak tahu dia mau dibawa kemana. Allah tidak mengatakan. Mungkin pikirannya oke, Allah mau bawa aku ke Kanaan. Tapi ketika dia sampai di Kanaan udah 724 km dia berjalan, ternyata tidak. Allah masih menyuruh dia untuk jalan. Jadi dia masih terus melakukan perjalanan. Dari pembacaan ini kita lihat bahwa Abram berhenti beberapa kali di suatu tempat, tapi dia masih terus lanjutkan sampai di tanah Negeb, suatu daerah semi gurun pasir, di tempat mana orang-orang nomadis atau orang-orang yang berpindah-pindah tempat itu tinggal. Abram taat. Bahkan
saat dia berhenti, seperti yang saya katakan dan kita baca, ia mendirikan mezbah. Ada persembahan, ada korban bakaran biasanya ya, tanda penghormatan dia kepada Allah. Saudara, bisakah kita mempercayai Allah dengan sepenuh hati, dengan ketaatan ketika Allah di dalam firman-Nya mengatakan sesuatu kepada kita? Misalnya, Allah mengatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberi. Engkau mungkin sudah melakukannya. Engkau sudah mengetuk, meminta lama sekali dalam pengharapan, dalam doa. Tapi engkau masih belum tahu kapan pintu itu akan dibuka atau doamu itu akan dijawab. Maukah engkau tersetia dalam perjalananmu? Bahkan di tengah-tengah perjalananmu, sambil engkau menunggu pintu dibukakan, sampai engkau menunggu jawaban doamu, maukah engkau tetap mengucap syukur dan menyembah Allah dan mempersembahkan sesuatu kepada Allah? Maukah engkau melakukan seperti itu, sama seperti yang Abram lakukan? Sampai suatu saat Tuhan akan mengatakan, "This is the place I have for you." Sampai itu dia katakan kepadamu, ini tempat yang aku sediakan untuk engkau. Ini waktunya untuk pemulihanmu. This is the time for your deliverance, for your healing, for your blessing. Sampai Allah mengatakan itu. Maukah engkau tetap taat, setia dalam perjalananmu? Maukah engkau tetap memuji, menyembah, membangun hubungan yang erat dengan Dia dalam menanti jawaban itu? Seperti Abram, mari kita taat dan sambil menunggu waktu Tuhan, kita adakan mezbah syukur dan penyembahan untuk Dia. Apa yang kita dapat lagi, saudara? Allah kita, yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita lihat kelicikan Abram yang mau menyelamatkan nyawanya dengan menyodorkan dan membiarkan Sarai diambil Firaun sebagai gundiknya. Kita bisa katakan bahwa Abram ini bukan seorang yang gentleman ya. Dia mau cari selamat sendiri. Kita lihat meskipun Allah memberkati Abram, tapi ini tidak menjadikan Abram sebagai seorang yang Superman. Dia tetap manusia yang bisa jatuh, manusia yang rusak, manusia yang licik. Tapi seperti saya katakan, dia tetap Allah yang baik, Allah yang super baik. Dengan perbuatan Abram yang demikian pun, Allah tidak menghardik Abram, tapi dia malah memberikan tulah kepada Firaun. Sebenarnya siapa yang salah sih? Yang salah kan Abram, dia yang bohong gitu, dia yang membuat konspirasi. Tapi kok tulahnya datang ke Firaun gitu ya. Itulah perlindungan Allah kepada orang yang sudah dia berkati, orang yang sudah dia pilih. Jadi dari sini kita tahu, saudara, kalau Allah sudah menetapkan seseorang, sudah memilih seseorang untuk dia berkati dan jadi biji matanya, seseorang yang sudah dia pilih, Allah akan tetap setia untuk melindungi dia dan menjadikan rencananya tetap berjalan dan terjadi. Mari saudara, kita mau menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita mau menjadi biji mata Allah. Seperti lagu kita tadi. Siapakah kita ini? Seperti Abram, kita broken. Kita manusia yang lemah, yang masih jatuh. Tapi kita tetap dijadikan sebagai biji mata Allah. Ketika kita menjadi orang pilihan Allah, menjadi biji mata Allah, Tuhan tidak memandang kepada kebrokenan kita, kepada kelemahan, kerusakan kita. Dia akan meneruskan janjinya, rencananya dalam hidup kita. Tentu saja saudara, tetap harus ada pertobatan. Tetap harus ada pertobatan, ya. Jangan take it as take it for granted gitu ya.
Ya jangan karena mentang-mentang kita sudah jadi umat pilihan Allah, biji mata Allah, kita bisa semena-mena. Tidak. Kita bisa jatuh ya, tapi setelah jatuh kita sadari kejatuhan kita dan kita minta ampun. Ada pertobatan. Betapa sungguh indah untuk menjadi biji mata Allah. We can say to ourselves, I am an apple in God's eyes. Itu yang selalu saya katakan kepada diri saya. Karena saya merasakan mata Allah yang selalu tertuju kepada saya. Seperti Abraham, banyak kejatuhan terjadi dalam hidup saya, saudara. Tapi saya selalu rasakan dan saya alami tangannya mengangkat saya kembali. Saya merasakan proteksi dan perlindungan Allah. Betapa indahnya menjadi orang yang dipilih Allah untuk menjadi biji matanya, menjadi kesayangannya. Oh, puji Tuhan, saya merasakan saat ini tidak ada hal lain yang mampu menggoncangkan iman saya. Karena saya tahu siapa saya di mata Allah. Saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Karena ketika saya jatuh, bukan saja saya diangkat, dan saya berdiri lagi, tapi ia juga mengusir musuh-musuh saya. Puji Tuhan. Dan ketika itu terjadi, ya bukan saja mengusir musuh kita, saudara, ketika kita sudah menjadi umat pilihannya, ketika kita sudah menjadi biji mata Allah, dia tidak mengusir musuh kita, menguatkan kita, mengangkat kita, tapi dia memberikan tulah kepada orang-orang yang melawan, membenci, menipu, dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, sebagai peringatan bagi mereka, dan sebagai proteksi kepada kita. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Saudara, kita adalah keturunan Abraham. Kita mempunyai berkat yang sama dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita diajar untuk taat dan setia. Kita tidak tahu kemana Allah membawa kita, tapi kita mau menunggu dengan sabar, dengan setia, dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, seperti Abraham, Engkau sudah pilih kami sebagai umat pilihan Engkau, sebagai orang yang Engkau kasihi, sebagai orang kesayangan-Mu, biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada proteksi bagi kami yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, Engkau angkat kami kembali ketika kami jatuh. Engkau melindungi kami dari musuh-musuh kami. Bahkan Engkau memberikan tulah kepada mereka yang membenci dan menghimpit dan melakukan hal yang tidak baik kepada kami. Bapa, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Biar kami mengenal Allah yang kami sembah. Biar kami tahu siapa Allah kami, Bapa kami yang di sorga. Biar kami kenal sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tahu siapa Bapa kami yang baik itu, siapa Allah yang kami sembah itu. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan membawa kami. Kami hanya percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang baik, yang mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Karena itu dalam situasi kami yang apapun dan bagaimanapun saat ini Tuhan, kami boleh bertahan, kami mau bertahan, kami mau setia, kami mau taat, dan sambil menunggu breakthrough, penerobosan itu terjadi, sesuatu yang kami doakan itu terjadi, kesembuhan terjadi, berkat terjadi, pembelengguan terhadap anak-anak kami dari segala macam belenggu boleh terbebaskan. Sesuatu yang baik itu terjadi selama kami menunggu jawaban doa kami Tuhan. Biar kami tetap membangun mezbah kami. Kami mengangkat pujian doa kami kepada Engkau, penyembahan kepada Engkau. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah sediakan jawaban itu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau hidup sebagai anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Mari nikmati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai biji mata Tuhan. Kesayangan Allah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.